semua kesuksesan kita itu karena ikhtiar kita. Iya. Itu peran ikhtiar kita. Ada aliran itu tuh, ada aliran itu tuh. Ada aliran seperti ini. Dan di satu sisi lagi, Tawakal banget ya. semua itu sudah takdirnya Allah. Kita jadi nggak perlu usaha lah. Ya, ada itu juga. Nggak usah ikhtiar. Kalau takdirnya kita sukses, kita akan sukses. Kalau takdirnya kita sembuh, Iya. kita sembuh. Ternyata kita bisa belajar dari ayat ini. Islam itu balance loh. Nabi Yakub diizinkan, anaknya diizinkan untuk ikhtiar itu. Jadi usaha, tetap ikhtiar. Hasil, yaitu takdirnya Allah. Oh, jadi kalau kita di tengah-tengah gitu ya. Ya, balance kan? Ikhtiarnya dilakukan, hatinya serahkan ke Allah gitu. Bertawakal kepada Allah. Jangan nggak ikhtiar, jangan juga ikhtiar banget gitu ya. Nah, seringkali kan gini. Ini contoh mungkin bisa lebih gampang diterimanya gini. Ketika orang sukses gitu, jadi pengusaha atau jadi profesional yang sukses gitu ya. Kemudian akhirnya dia mulai diundang ke berbagai macam seminar untuk jadi speaker, untuk jadi pembicara yang memberikan motivasi. Kemudian dia menceritakan langkahnya adalah satu. Ya, itu saya sering banget ikutannya itu tuh. Langkah sukses, 7 habit yang gitu. Ya, 2, 3, dan seterusnya misalnya. Kemudian orang lain mendengarkan itu, kemudian mencatat, kemudian mempraktekkan. Ada orang yang melakukan sama persis seperti orang yang sukses ini. Ada yang melakukan lebih baik dibandingkan orang ini. Tapi ternyata apa? Nggak sukses juga tuh. Duh kan formulasinya sama. Berarti ada faktor lain. Maksud saya, gitu. Saya nyoba nggak berhasil juga nih. Ya. Ada faktor lain. Faktor lain itu apa? Ya takdirnya Allah. Yang menentukan dia itu sukses. Toh sebenarnya orang ini juga melakukan lebih baik loh sebelum-sebelumnya. Ternyata belum sukses. Di saat sekarang dia melakukan hal yang sama, Allah takdirkan sukses. Harusnya kalau ikhtiar itu menentukan ini, harusnya sukses. Ternyata ada kejadian tidak sukses gitu. Harusnya 1 tambah 1, 2 semua berlaku. 1 tambah 1, 2. Ternyata 1 tambah 1 ada yang 3 gitu. Ternyata ada yang sukses. Berarti ada apa nih? Oh iya. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya. Di sekolah misalnya. Kan kita banyak yang teman-teman yang lebih pintar dibandingkan yang rata-rata. Ternyata yang pintar ini malah nggak jadi orang, nggak sukses dia dalam kehidupan. Biasa-biasa kehidupannya dia, jadi pegawai rendahan. Sedangkan yang biasa-biasa saja, sekarang jadi owner dari sebuah perusahaan. Berarti karena apa ini? Ada faktor takdir. Logikanya orang yang pintar harusnya sukses dong. Iya. Ada takdirnya Allah di situ. Hasil Allah yang menentukan. Kadang orang biasa-biasa aja gitu, sama orang yang pintar gitu, sama-sama daftar ke kedokteran misalnya. Yang biasa aja yang masuk, yang pintar malah nggak keterima. Ada faktor takdir di situ. Ya itu ya beratnya itu kadang-kadang ya gitu. Kadang-kadang kita kok dokter tuh kan gara-gara itu jadi tersugesti juga gitu. Terus ya kita yakin ini oke nih kok dokternya kapasitas ini nih, akhirnya tuh kan benar sembuh. Ketika sembuh tambah menjadi-jadi saya tuh kan dokter ini emang juara gitu. Buktinya sembuh gitu kan. Emang agak berat ya itunya ini belajar menyeimbangkan antara takdir sama ikhtiar itu ya. Nah, sebenarnya poin pelajaran dari ayat 67 ayat 68 itu tentang ketauhidan. Kadang dalam beragama kita juga nih ya, kita mengamalkan sesuatu. Oke, kita baca ayat kursi, kemudian kita selamat tuh. Kemudian kita bercerita, yang menyelamatkan saya itu karena saya melakukan amal membaca ayat kursi ini. Ya kan, kadang-kadang kita bercerita seperti itu gitu. Nah, kita harus benar-benar memahami lebih dalam lagi. Apakah karena amal kita yang tadi atau Allah yang menyelamatkan kita? Kita kadang percaya kepada sesuatu. Menggeser kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap Allahnya. Nah, pertanyaan berikutnya. Oh, berarti berarti Yasin nggak bisa menyelamatkan kita. Kadang kan kita sudah mengamalkan Yasin, tapi kita kecelakaan juga gitu loh. Loh, ini gimana sebenarnya? Berarti kita kok nggak selamat? Nah, yang kita harus pahami adalah ketika kita membaca Yasin, berarti kan di situ Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
la ta'khudhu sinatu wala naum, dan seterusnya. Oh, Allah Allah ini yang ini mengajarkan ketauhidan. Kita bergantung kepada Allah, Allah melindungi kita gitu ya. Tidak tidur, tidak terlelap gitu ya. Dan Allah memiliki singgasana seluas langit dan bumi. Dan kita paham itu. Oh, berarti ini kita harus bergantung kepada Allahnya. Nah, ini kan ketauhidan kan. Maka ketauhidan ini masuk ke dalam hati kita, maka itu sudah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kan seperti itu harusnya kan. Jadi bukan yang Yasin kemudian kita bungkus, kita gantung di mobil karena percaya bahwa ini menyelamatkan kita. Kita geser tauhid loh ke benda sebenarnya. Jadi ajimat kan. Tapi tetap dibaca gitu, udah dibaca, dipahami gitu. Jadi metodenya tetap dibaca. Artinya ikhtiarnya tetap lakukan, baca, tetap baca, nggak salah bacanya gitu ya. Cuma nanti bergesernya ini bukan karena hasil membaca gitu. Karena setelah paham artinya, ternyata ujung-ujungnya ya Allah nih. Jadi ikhtiar ini tuh yang menguatkan kita bahwa ini hasil yang ditetapkan Allah gitu ya. Nah, di dalam ayat ini kan walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Sebagian besar manusia. Tadi kan bilang ini sulit. Iya, karena sebagian manusia nggak paham. Karena udah iya. Bukan di counter ya. Allah udah tahu di sini ya apa? Sebagian besar emang seperti itu gitu ya. Emang keadaannya gitu. Percaya bahwa apa yang dilakukannya yang menyebabkan hasil. Makanya sulit gitu ya. Makanya sulit. Jadi kita harus menjadi yang sedikit gitu ya maksudnya. Iya. Aduh, berat. Jadi ini juga menjawab pertanyaan di awal ya. Surat Yasin, apakah masalah kegantengan? Ini diceritakan tentang ketauhidan loh. Ini kedahsyatan basic pondasi agama lah. Bahwa Allah segalanya yang menentukan. Tapi bukan menutup bahwa kita nggak boleh ikhtiar. Ikhtiar yang lakukan, hasilnya bertawakal. Itu yang dinasihatkan oleh Nabi Yakub kepada putranya. Iya, siap. Paham. Ya, berjuang nih. Berarti saya berjuang menempatkan ikhtiar dan tawakal di tengah-tengah itu ya. Emang susah karena emang dicatat di sini emang sebagian besar emang gitu emang tidak mau tahu, jadi emang berjuang untuk mendapatkan itu ya. Siap. Oke, turun pisan Pak Ustadz. Makasih banyak. Jadi bukan hanya ganteng ya. Iya, ternyata. Karena kalau kita baca ternyata tauhid juga ya. Tauhid. Kalau kita baca surat Yusufnya, Nabi Yusuf dibuang loh ketika umur 12 tahun. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau baca itu, dibuang dulu buat anaknya, mau dibuang dulu ya gitu. Dibuang, iya. Oh, jangan atuh gitu. Iya. Jadi ternyata kita bisa belajar di bagian yang kita pelajari hari ini, tentang ternyata seorang anak gitu ya, itu diajarkan di dalam surat Yusuf itu ketauhidan. Dan seorang ayah mengajarkan ikhtiar, dan ikhtiar itu diajarkan oleh Allah. Nggak apa-apa dilakukan, tapi jangan menyebabkan merusak aspek yang spiritualnya. Kayak gini, kayak manusia itu ada dua sisi. Satu sisi departemen yang kaitannya dengan keinginan selamat, keinginan pengen kaya, pengen kebutuhannya terpenuhi, dan satu lagi aspek departemen spiritual. Jangan sampai departemen keinginan merusak aspek departemen spiritual. Ikhtiarnya lakukan, keinginan-keinginan itu lakukan, tapi bertawakal kepada Allahnya harus tetap. Jangan sampai ikhtiar itu merusak aspek spiritual. Makanya kalau kita lihat di surat Al-Anbiya ada sebuah doa dari Nabi Ayub ya. Wa anta arhamur rahimin. Kalau anni masaniyadur gitu. Nah, anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya penderitaan ini baru menyerempet diri saya. Nah, itu tuh. Padahal Nabi Ayub sudah kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, istrinya, powernya. Bahkan Nabi Ayub nggak bisa kontrol dirinya karena cuma berbaring saja. Dan itu sudah berjalan lama. Nabi Ayub mengatakan, penderitaan ini baru nyerempet, nyenggol. Luar biasa ya. Nah, maksudnya apa? Ini sudah aspek keinginan, kebutuhan sebagai manusia itu sudah
lama tergogoti, tapi belum menyentuh aspek spiritual. Ketika menyentuh aspek spiritual, udah nyenggol, sudah mulai, ya Allah, kenapa ini terjadi pada diri saya? Kenapa engkau menghukum saya seperti itu? Kenapa engkau? Nah, itu sudah mulai mempertanyakan. Maka itu sudah mulai nyerempet tuh. Sebelum ini merusak aspek spiritual, maka Nabi Ayub berdoa, wa anta arhamur rahimin. Engkaulah yang maha penyayang di antara penyayang. Dan tidak ada permintaan di dalamnya. Hanya memuji kepada Allah. Sembuhkan aku ya, harusnya. Bukan sembuhkan aku, sembuhkan saya itu. Kembalikan angkat penyakitku, semua masalahku ini selesaikan ya Allah. Ini malah wa anta arhamur rahimin. Kemudian satu ayat setelahnya, Allah mengabulkan keinginan dari Nabi Ayub. Kalimat berikutnya, ya, satu ayat berikutnya, Allah kabulkan dengan kabulkan, disembuhkan, keluarganya bisa lebih besar lagi dibandingkan sebelumnya. Itu yang terjadi. Surat Al-Anbiya ya, oke. Next saya kalau coba. Kalau nggak salah ayat 83. Al-Anbiya nanti saya coba. Jadi poinnya, kita kembali lagi pada ayat ini, ada departemen yang kaitannya dengan keinginan, ingin sukses, pengen selamat, maka melakukan ikhtiar, lakukan itu. Tapi ingat, satu lagi departemen spiritual tetap bergantung kepada Allah, sehingga apapun hasilnya kita nggak akan kecewa. Karena kita harus ada di tengah-tengahnya itu ya. Ya. Oke. Jadi ya Kak, jadi ayo belajar biar nanti Allah bikin naik kelas adik gitu kali ya, ada Allahnya gitu. Ya. Ayo kita belajar rajin ya, nanti Allah kasih jadi dokter loh nanti gitu, jadi ada Allahnya gitu. Ya. Walaupun kisahnya juga berat. Ngomong aja ada ke anak saya, anak saya juga masih goyah ini Pak Ustadz. Ya. Oke, siap. Keren ini, keren apa surat Yusuf ini. Ya lagi-lagi mind blowing katanya. Mind blowing ini luar biasa. Mengajarkan tauhid, kalau kita mengulas itu mengajarkan jadi profesi yang tangguh gitu, confident gitu kan di surat itu. Sekarang tauhid juga mesti kuat. Makanya kuat ya ikhtiar, dengan ikhtiar lengkap diajarkan surat ini ya, tentang tauhid, tentang kepemimpinan, pemerintahan, tentang harus percaya diri gitu. Sikap kepribadian yang kuat, luar biasa. Makanya nahnu nakussu alaika ahsanal qasas. Kisah yang terbaik. Luar biasa. Siap. Hatur nuhun Pak Ustaz. Sama-sama, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.